Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nurhaini dari kelas 12 OTKP. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ilustrasi hari kiamat. Sahabat Islam sekalian, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan rukun iman kelima tentang iman kepada hari kiamat. Hari kiamat, yaumul akhir atau hari akhir menurut bahasa adalah kehancuran atau kebangkitan. Sedangkan menurut istilah, hari akhir adalah hari kehancuran alam semesta beserta seluruh isinya. Iman kepada hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Tidak ada yang tahu kapan hari kiamat itu akan datang, tetapi kita sebagai muslim sudah seharusnya kita untuk mengimani dan mempercayainya. Hari kiamat diawali dengan tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil, di mana ditiup sangkakala ini adalah untuk mematikan semua makhluk yang ada di bumi beserta isinya. Dijelaskan bahwa pada hari itu, semua benda yang di langit sudah tidak beraturan lagi, baik bintang, planet, maupun bulan, saling bertabrakan. Gunung-gunung meletus, hancur, dan bertaburan. Badai ombak sangat dahsyat. Manusia pontang-panting tidak dapat mengenali seanak saudaranya, yang akhirnya semua kehidupan hancur dan mati. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Hajj ayat 7, yang artinya, sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tidak ada keraguan padanya, dan bahwanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Kejadian mengenai hari kiamat digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu dahsyatnya, sebagaimana tertuang dalam surah Al-Qari'ah dan surah Al-Jajalah. Pada hari itu, manusia seperti anai-anai yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangannya yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Hari kiamat takkan pernah habis dibahas karena mengundang rasa penasaran. Bahkan fenomena alam yang kerap terjadi selalu dikaitkan dengan hari akhir tersebut, serta sebagai orang ada yang mengingatkan dengan dalil dan ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang kejadian itu. Apakah tanda-tanda akan terjadinya kiamat pada hadis di atas sudah terjadi? Jawabannya sudah terjadi. Mengapa belum juga terjadi kiamat? Karena masih ada tanda-tanda lainnya yang harus terjadi. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 187, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu, melainkan dengan tiba-tiba mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Selain itu, banyak dalil dan ayat-ayat Al-Quran lainnya yang menggambarkan serta menjelaskan tentang hari kiamat, antara lain sebagai berikut. Tentang kiamat, Al-Bukhari meriwayatkan dari Syakik berkata, aku pernah bersama Abdullah dan Abu Musa. Keduanya berkata, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya menjelang datangnya hari kiamat akan ada beberapa hari di mana kebodohan turun dan ilmu dihilangkan. Datangnya kebodohan dan hilangnya ilmu menjelang hari kiamat dijelaskan dalam riwayat hadis tersebut. Terlebih sebelum kiamat tiba, orang-orang soleh, berhak serta berilmu akan diwafatkan karena mereka tidak akan merasakan pedihnya hari akhir itu. Diriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Ibnu Majah berkata, Abu Muawiyah menceritakan kepada kami bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam akan terhapus sebagaimana terhapusnya rendah pakaian sehingga tidak diketahui apa itu puasa, sholat, ibadah, dan sedekah. Dalam satu malam timbul kelupaan terhadap Alkitab
Al-Quran sehingga tidak tersisa satupun ayat di muka bumi dan tersisa satu kelompok manusia. Orang tua renta dan jampo yang berkata, "Bapak-bapak, kami pernah memberitahu mengenai kata La ilaha illallah, lalu kami mengucapkannya." Kemudian hadis lainnya menjelaskan, ketika kiamat tidak maka akan datang dukhon atau kabut yang sangat tebal. Kemunculannya ini merupakan salah satu ajab yang sangat pedih bagi orang-orang yang tidak beriman. Allah Ta'ala berfirman, "Maka tunggulah hari ketika langit membawa dukhon, kabut yang nyata yang meliputi manusia. Inilah ajab yang pedih." Kemudian dalam riwayat hadis lainnya menjelaskan tentang tanda-tanda kiamat di mana satu itu umat manusia seketika akan bertobat padahal semua pintu ampunan telah ditutup rapat. Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh hari kiamat tidak akan terjadi sebelum kalian melihat 10 tanda-tandanya. Tanda-tanda itu ialah asap dukhon, dajjal, binatang melata, terbitnya matahari dari barat, turunnya Nabi Isa ibnu Maryam, Ya'juj dan Ma'juj, tiga buah gerhana, yaitu gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di Jazirah Arab. Keluarnya api dari Yaman dan manusia digiringi menuju mahsyar mereka." Hadis riwayat Zainab binti Jahsy berkata bahwa Nabi SAW bangun dari tidurnya sambil bersabda, "La ilaha illallah, celakalah orang-orang Arab karena suatu bencana akan terjadi, yaitu hari ini dinding bendungan Ya'juj dan Ma'juj telah terbuka sebesar ini." Dan Sufyan, perawi hadis ini, melingkarkan janjinya membentuk angka 10, membuat lingkaran dengan jari telunjuk dan ibu jari. Aku, Zainab binti Jahsy, berkata, "Wahai Rasulullah, apakah kita semua akan binasa? Padahal di antara kita banyak terdapat orang-orang soleh." Beliau menjawab, "Ya, jika banyak terjadi kemaksiatan." Hadis riwayat Sa'd bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar Nabi SAW bersabda sambil memberikan isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah, waktu akan diutus menjadi rasul dan waktu hari kiamat adalah seperti ini, mengasyaratkan dekatnya waktu kiamat." Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Jarak waktu antara dua tiupan sangkakala itu adalah 40. Mereka bertanya, "Wahai Abu Hurairah, apakah 40 hari?" Ia menjawab, "Aku tidak dapat menyebutkan." Mereka bertanya lagi, "40 bulan?" Ia menjawab, "Aku tidak dapat menyebutkan." Mereka bertanya lagi, 40 tahun? Ia menjawab, "Aku tidak menyebutkan." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Lalu Allah menurunkan hujan sehingga mayat-mayat tumbuh bangkit seperti tumbuhnya tanaman sayuran. Tidak ada satu bagian tubuh manusia kecuali semua telah hancur selain satu tulang, yaitu tulang ekornya, dan dari tulang itulah jasad manusia akan disusun kembali pada hari kiamat." Tanda-tanda kiamat atau hari akhir sudah dekat. Terbitnya matahari dari arah barat dan terbenam dari arah timur. Hal ini terjadi karena perubahan besar dalam susunan alam semesta. Keluarnya suatu binatang yang sangat aneh. Binatang ini dapat bercakap-cakap kepada semua orang dan mewujudkan kepada manusia bahwa kiamat sudah sangat dekat. Datanglah Al-Mahdi. Beliau termasuk keturunan dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu beliau serupa benar akhlak dan budi pekertinya dengan Rasulullah SAW. Muncullah Dajjal.
Dajjal adalah seorang yang muncul sebagai tanda semakin dekat datangnya kiamat. Dajjal bermata buta sebelah dan mengaku sebagai Tuhan. Hilang dan lenyapnya Al-Quran dan mushaf hafalan dalam hati. Bahkan lenyap pula yang ada di dalam hati seseorang. Berkumpulnya manusia seperti selamatan, kelahiran, khitanan, perkawinan, ulang tahun, dan lain-lain. Akan tetapi tidak pernah disakiti pun dijalankan perintah-perintahnya serta dijauhi larangannya. Turunlah Nabi Isa. Beliau akan turun ke bumi ini di tengah-tengah merajalela pengaruh Dajjal. Peristiwa yang terdapat pada hari akhir, alam berjah, yaitu batas antara alam dunia dengan alam akhirat, dan dapat disebut dengan alam kubur. Di dalam berjah, manusia sudah dapat merasakan balasan amal baik dan buruk. Firman Allah SWT yang artinya, agar aku bertaubat, amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan, sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja, dan dihadapkan mereka adalah berjah dinding pemisah sampai hari mereka dibangkitkan. Yaumul Ba'ats, yaitu dibangkitkannya manusia dari alam kubur setelah malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua. Firman Allah SWT, pada hari ini manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, agar kepada mereka itu dapat diperhatikan amal-amalannya yang sudah-sudah. Yaumul Mahsyar, yaitu tempat manusia berkumpul setelah bangkit dalam alam kubur untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Dan kami kumpulkanlah seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Quran Surat Al-Kahfi ayat 47. Yaumul Hisab, yaitu dihitungnya amal manusia tentang kebaikan dan keburukannya. Firman Allah SWT yang artinya, pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini, sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. Quran Surat Al-Mu'min ayat 17. Yaumul Mizan, yaitu hari penimbangan amal baik dan amal buruk yang dilakukan manusia selama hidupnya. Firman Allah SWT yang artinya, kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun, dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Siratul Mustaqim. Asyirat secara bahasa etimologi berarti jalan, sedangkan menurut syar'i terminologi adalah jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam yang akan dilewati umat manusia menuju surga sesuai dengan amal perbuatan mereka. Sahabat Islam sekalian, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.